Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group masih berada di komplek wisata air terjun Putri Ngelirip. Nah, di lingkungan atau di sekitaran kawasan wisata air terjun Putri Ngelirip ini pemirsa, ada beberapa makam wali Allah ya. Jadi ada makam para alim ulama yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, dari beberapa makam yang ada di sekitaran kawasan wisata air terjun Putri Ngelirip ini pemirsa, ada salah satunya yang bernama Mbah Ganyong. Jadi Mbah Ganyong ini adalah merupakan alim ulama ya, yang sangat dipercaya oleh masyarakat Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Dan keberadaan makam beliau pemirsa ada di samping tempat wisata air terjun Putri Ngelirip ini. Dan maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah perjalanan kami dan ikutilah video kami ini sampai selesai. Oke, let's go. Konon diceritakan di zaman dahulu kala bahwasanya ada seorang alim ulama atau seorang tokoh ulama besar ya, yang masih mempunyai darah bangsawan pemirsa. Beliaunya mempunyai gelar datuk ya. Beliaunya ini diyakini oleh masyarakat Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Beliau yang dimakamkan di sini mempunyai gelar datuk pemirsa. Dan karena saat beliaunya ini mengembara di dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam pemirsa, maka beliau ini dijuluki Datuk Joko Lelono ya. Ya, jadi Datuk Joko Lelono ini mengembara mengelilingi Nusantara, dan tiba saatnya beliau ini sampailah di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ini ya, atau tepatnya di Njojokan, demikian pemirsa. Datuk Joko Lelono ini pemirsa, dalam rangka menyebarkan agama Islam sangat mendapat pengaruh yang kuat sekali terhadap masyarakat Singgahan dan sekitarnya. Maka beliau di datuknya ini akhirnya mempunyai niat untuk tinggal di kawasan Njojokan, tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ini. Dan karena tempat tinggal beliau pemirsa, di waktu itu banyak pohon-pohon tanaman dari masyarakat yang berupa umbi-umbian ya. Jadi banyak namanya ganyong ya. Ganyong adalah semacam tumbuh-tumbuhan seperti lengkuas, demikianlah ya. Namun ganyong ini enak dimakan apabila dimasak atau digodok ya.
apabila digodok atau diambil patinya untuk dijadikan horok-horok horok-horok atau bubur juga bisa, ini namanya ganyong ya. Namun kembali kepada Datuk Joko Lono tersebut pemirsa, karena tempat yang ditinggali ini banyak tumbuh pohon-pohon ganyong ya. Jadi banyak tumbuh pohon-pohon ganyong, maka oleh masyarakat Jojokan atau masyarakat Desa Mulyo Agung Kecamatan Singgahan Kabupaten ini, maka Ki Datuk Joko Lono diberi julukan oleh masyarakat dengan nama Mbah Ganyong. Dan ini makamnya pemirsa, Mbah Ganyong, dan cukup besar sekali. Kanan kirinya banyak terdapat sumber air yang sangat sejuk sekali ya. Banyak pancuran-pancuran air yang keluar dari lereng perbukitan ya, sehingga menambah suasana sakral, suasana mistis apabila malam hari ini kita berada di komplek makam Mbah Ganyong atau komplek makam Ki Joko Lono di Mulyo Agung Singgahan Kabupaten Tuban ini pemirsa. Dan Mbah Ganyong pemirsa, setelah bertempat tinggal di desa tersebut, akhirnya Mbah Ganyong pun dengan leluasa, karena banyak mempunyai pengaruh yang cukup banyak sekali ya, dari Singgahan, dari Jojokan, dari Montong, Senori dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang menimba ilmu, ngangsu kawruh tentang keagamaan yang dibawa oleh Ki Joko Lono atau Ki Datuknya tersebut ya. Jadi sekali lagi, Mbah Ganyong atau Ki Datuk Joko Lono menyebarkan agama Islam di kawasan Desa Mulyo Agung ini merupakan tokoh ulama pertama kali sebelum Mbah Jabar, sebelum Mbah Sanusi atau sebelum Mbah Singoproyo ya, karena di sekitaran ini sekitaran Ngelirip inilah ya, ini banyak pemakaman para ulama atau para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di Bukit Ngelirip ini. Kembali kepada Mbah Ganyong pemirsa, maka setelah Mbah Ganyong mendapat pengaruh dengan sangat banyak sekali, maka beliau akhirnya pun meninggal dan dimakamkan di sini pula ya. Dan inilah makamnya, makam Mbah Ganyong. Dan masyarakat Singgahan sendiri ini lebih suka menyebut beliau ini adalah Mbah Ganyong, walaupun ada versi-versi yang lain, ada versi yang menyebut bahwa beliau ini adalah Mbah Sarkowi dan lain sebagainya, namun oleh masyarakat kurang berkenan sehingga masyarakat tetap menyebut beliau ini adalah Mbah Ganyong ya, atau Datuk Joko Lono. Jadi Mbah Ganyong, silahkan pemirsa apabila berziarah di makam Mbah Ganyong, berada di lereng Bukit Ngelirip ya, dan silahkan menemui juru kuncinya, juga ada di situ juru kuncinya, dan siap standby 24 jam ya, karena ini tempatnya berdekatan dengan kawasan wisata air terjun Putri Ngelirip, sehingga banyak sekali para peziarah-peziarah yang datang di sini ya, baik pagi, siang, sore, malam hari juga banyak sekali ya, karena para pengunjung kawasan air terjun Putri Ngelirip ini sebagian juga ada yang mengunjungi atau berziarah di makamnya Mbah Ganyong ini. Dan sebuah catatan besar bagi masyarakat Singgahan pemirsa, bahwasanya sekali lagi Mbah Ganyong adalah merupakan
tokoh alim ulama pertama kali yang menyebarkan agama Islam di desa Singgahan Kabupaten Tuban ini. Dan demikian ya pemirsa, informasi dari kami tentang walinya Allah Subhanahu wa taala yang dimakamkan di dekat kawasan pariwisata air terjun Putri Nglirip ini. Beliau bernama Datuk Joko Lono atau lebih dikenal dengan nama Mbah Ganyong ya. Makamnya dikelilingi pohon-pohon besar yang sangat rimbun, dan di kanan kirinya ada aliran sungai dari Nglirip dan beberapa air pancuran ya dari lereng Bukit Nglirip ini menghiasi suasana mistis dari dalam komplek makam Mbah Ganyong ini ya. Mbah Ganyong ini makamnya terbuat dari ini makamnya ini Mbah Ganyong ini makamnya aslinya ini adalah berbentuk gundukan tanah yang berbatu ya, gundukan tanah yang berbatu, namun karena perjalanan waktu sehingga masyarakat merehab atau membangun tempat ini menjadi lebih luas, lebih nyaman dan lebih enak lagi lah untuk digunakan bertabakur atau bersemedi ya, di dalam makam ini. Oke pemirsa, sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami segenap kru Kembang Selaman mohon untuk dimaafkan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.